Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathan Haqqo Akbalna, guru kelas SDT Al-Arabi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG Deljab Batch 4 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 42500181169. Pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, akan melaksanakan praktek video pembelajaran di SDT Al-Arabi untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan materi menyantuni anak yatim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita masih Allah pertemukan kembali dalam rangka talabul ilmi atau belajar, khususnya belajar tentang agama Islam. Ya, baik. Sebelum kita mulai belajar, kawan masih melihat meja kalian masih pada berantakan. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Ya, jadi kawan masih lihat rapi. Yang pojok kursinya kurang rapi. Ini majuan lagi. Ya, baik. Ya, sudah rapi semuanya? Ya, baik semuanya. Sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa sebelum belajar, nanti dipimpin oleh ketua kelas. Ya, ketua kelas pimpin doa sebelum belajar. Doa diberi kemudahan. Baik, terima kasih semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran, bakalan akan absen terlebih dahulu. Ya, nanti yang namanya disebut bilang hadir. Ya. Baik, di sini sudah disiapkan absennya. Yang namanya disebut bilang hadir. Yang namanya disebut bilang hadir. Yang tidak disebut berarti tidak usah bilang hadir. Ya. Baik, Abdul Razak, Abid Dikri, Adam, Hadir. Afnan, Hadir. Agam, Hadir. Ahmad Mustafa, Hadir. Arfan, Hadir. Arif Rahmat, Hadir. Arsaka, Hadir. Arsalan, Hadir. Ayas, Hadir. Dafa Ati, Hadir. Dafa Arkan, Hadir. Farid Ahyan, Hadir. Fatih Subhi, Hadir. Hafuza tidak masuk. Ya, baik, Hafuza tidak masuk. Hazik Hamdan, Isyam Ar-Raihan, Ibrahim Ukasha, Ilham Rifaldi, Hadir. Muhammad Afan Arikin, Hadir. Muhammad Al-Fatan, Hadir. Muhammad Arsyad, Hadir. Muhammad Ihsan, Hadir. Sidki, Hadir. Wais Abdullah Said, Hadir. Yahya Ahnaf, Hadir. Yudhistira, Hadir. Yusuf, Hadir. Zayan, Hadir. Zafran Khairi. Hadir. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini yang tidak masuk hanya satu saja, yaitu Hafuza. Sebelum kita belajar, kita akan membacakan Pancasila. Ya, ketua kelas pimpin pembacaan Pancasila. 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 Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Empat
menyantuni atau mengasihi anak yatim. Ya, semuanya bagaimana? Semangat untuk belajar hari ini? Diulang sekali lagi ya. Semangat belajar hari ini? Semangat ya. Baik, hari ini kita akan belajar menyantuni anak yatim. Semuanya perhatikan pembacaan. Ya, lihat tangan pembacaan. Ya, lihat tangan pembacaan. Ikutin apa yang diberikan oleh tangan pembacaan. Ya, ikutin tangan pembacaan. Dia pegang apa? Kalian ikutin. Ya, kita mulai semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, baik. Semuanya fokus. Ada yang salah tadi? Ya, baik. Terima kasih kalian sudah fokus untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, hari ini kita akan belajar tentang menyantuni anak yatim. Tujuan pembelajaran pada hari ini, insya Allah kita akan mengetahui apa itu yang dimaksud yatim, kemudian apa saja yang harus dilakukan terhadap anak yatim, ya, terus keutamaannya apa saja bagi orang yang menyantuni atau menyayangi anak yatim, terus ancaman orang yang memakan harta anak yatim. Nanti kalian akan mengetahui insya Allah pada hari ini. Baik, sebelum kita belajar, kita merujuk surat pendek dulu. Surat Al-Ma'un. Kita awali dengan ta'awudz, bismillah, kemudian baru surat Al-Ma'un. Baik, siap? Wahid, Isnain, Salasa. Ada teman kamu? Ya. Ya. Satu. Siapa lagi yang temannya sudah yatim atau tidak memiliki ayah? Kamu. Dua. Kalau ditinggal ayah, sedih atau bahagia? Sedih. Pasti sangat sedih. Ya. Oleh karena itu kita akan mempelajarinya pada hari ini. Ya. Baik. Sebelum kita belajar, kita akan mendengar beberapa video apa itu anak yatim. Kita dengarkan sebentar. Ya, baik, sudah.
atau menyayangi anak yatim. Namun sebelum materi kesepakatan sampaikan, ya, kita akan buat kesepakatan terlebih dahulu. Ya, kita akan buat kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan yang pertama, jika kalian ingin keluar kelas, entah ke kamar mandi ataupun yang lainnya, ketika pembelajaran berlangsung, kalian harus izin, ya, harus izin ke Pak Guru atau ke Pak Farhan. Nanti yang sudah diizinkan, kalian mengambil kartu izin. Ya, di sini sudah disiapkan kartu izinnya. Nanti yang keluar kelas atau yang izin membawa kartu izin tersebut. Semuanya wajib membawa kartu izin saat keluar kelas. Ya, dan batas izin dalam pembelajaran yaitu hanya 2 orang saja. Ya, hanya 2 orang saja. Tidak boleh lebih. Karena apa? Jika lebih dikhawatirkan nanti akan banyak yang ketinggalan materi yang diajarkan oleh guru. Seperti itu ya. Yang kedua, kesepakatannya semuanya harus fokus. Nggak boleh mainan sendiri, nggak boleh ngobrol sendiri, nggak boleh lari ke sana, lari ke sini. Semuanya fokus memperhatikan pelajaran yang akan disampaikan. Ya, bagaimana? Semuanya setuju? Setuju. Baik, kita mulai pelajaran tentang menyantuni anak yatim atau menyayangi anak yatim. Baik, pengertian anak yatim. Ya, ternyata yatim ini berasal dari bahasa Arab. Ya, secara bahasa yatim itu berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu sendiri. Yang sendiri satu orang, tidak ada lagi, atau sedih. Jadi yatim bisa dikatakan sendiri atau sedih. Ya, secara syariat yatim adalah anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya sebelum ia usia balik atau dewasa. Jadi anak kecil yang baru lahir ataupun baru 1 bulan ataupun 2 bulan, selama ia belum dewasa kemudian ayahnya meninggal dunia, maka ia disebut anak yatim. Ya, anak yatim. Kemudian batas usia, mayoritas ulama status keyatiman seseorang hilang apabila ia sudah bermimpi basah. Kalau sudah mimpi basah bagi laki-laki berarti artinya dia sudah balik, ya, dia sudah balik. Mimpi basah bagi laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Tanda sudah baliknya itu keluar darah haid, ya, keluar darah haid bagi perempuan, atau telah mencapai usia dewasa secara umum. Kemudian ini dia adab-adab terhadap anak yatim. Karena tadi anak yatim adalah sendiri atau sedih, kita nggak boleh melakukan seenak yang kita mau terhadap anak yatim. Kita harus memperhatikan apa saja yang harus dilakukan kita semua terhadap anak yang sudah yatim, terhadap orang yang sudah ditinggal oleh ayahnya. Yang pertama, adab-adabnya yaitu berbicara dengan lembut, ya, berbicara dengan lembut, sopan santun. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar hatinya senang, tidak merasa sedih. Yang kedua, memberi makan dan pakaian. Kita diberi rezeki lebih oleh Allah, kasih kepada teman kita yang sudah ditinggal oleh ayahnya. Ini ada permen buat kamu, ini ada tahu, ini ada roti, ya. Kemudian yang ketiga, menjaga hartanya, ya, menjaga hartanya. Namanya seseorang, hartanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang meninggal ayahnya dalam keadaan nggak punya apa-apa. Ada juga yang sudah ditinggal oleh ayahnya, dia sudah ditinggal warisan yang sangat banyak. Ya, nah kita harus menjaga harta warisan yang diterima oleh anak yatim tersebut. Kemudian memberikan pendidikan atau ilmu kepadanya. Jangan mentang-mentang anak yatim kita nggak peduli, biarin lah, nanti biar
belajar sendiri aja, ya dia belajar sendiri aja. Gambar seperti itu. Kita punya ilmu sesuatu, kita sampaikan kepada anak yatim. Seperti itu ya. Keutamaan menyantuni anak yatim ada beberapa. Ya, yang pertama, dekat dengan Rasulullah di surga. Artinya apa? Orang yang menyantuni anak yatim di surga nanti posisinya dekat dengan Rasulullah. Yang kedua, akan melembutkan hati. Hatinya akan lembut, ya, nggak kasar, nggak biasa busuk. Yang keempat, mendatangkan keberkahan rezeki, ya, mendatangkan keberkahan rezeki. Karena orang yang menyantuni anak yatim sering memberi sesuatu yang dibutuhkan anak yatim, ya, karena sering memberi, maka Allah pun akan memberkahi hartanya atau memberkahi rezekinya. Dia gak bakalan kekurangan, gak bakalan hidup sengsara. Insya Allah jamin rezekinya lancar dan gak bakalan sengsara. Seperti itu ya. Salah satu keutamaan menyayangi atau menyantuni anak yatim. Yang terakhir adalah investasi akhirat. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang kita berikan kepada anak yatim, kemudian anak yatim tersebut memanfaatkannya, itu akan menjadi amal jariah buat kita, ya, akan menjadi amal jariah buat kita. Sekarang ancaman bagi yang memakan harta anak yatim. Ancamannya masuk neraka. Dalilnya ada dalam surat An-Nisa ayat 10. Seperti itu ya. Baik, hari ini materinya sudah selesai, ya, tentang menyantuni anak yatim. Ya. Baik. Sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru akan bertanya ke 3 orang di antara kalian. Yang pertama, Pak Guru akan bertanya kepada Agam. Agam, sebutkan salah satu adab terhadap anak yatim. Memberi makan anak yatim. Betul atau salah? Betul. Baik. Yang kedua, teman kita akan kita tunjuk. Afan, sebutkan salah satu keutamaan menyantuni anak yatim. Dekat dengan Rasulullah di sisinya. Betul atau salah? Betul. Yang ketiga, terakhir, Bapak akan tanya kepada Adam. Ya. Adam, pertanyaannya adalah berapa batas usia seseorang dikatakan sebagai yatim? Sampai usia baligh. Betul atau salah? Ya, terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik, ya. Kalian sudah menyimak dengan baik. Baik, semuanya ikutin paparan. Ya. Ikutin dengan paparan. Ya. 1 2 3. 1 2 3. Baik, semuanya masih dalam keadaan fokus. Baik, setelah ini Bapak akan buat kelompok untuk kalian, ya. Bapak akan buat kelompok untuk kalian. Duduknya sudah berkelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Nanti setiap kelompok mendiskusikan tugas yang akan didapatkan. Ya. Setiap kelompok mendiskusikan tugas yang akan didapatkan. Nanti setelah diskusi, kalian perwakilan 2 orang di antara kalian presentasi maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian masing-masing. Ya, baik. Untuk tugas kelompok 1, tugasnya sebutkan keutamaan menyantuni anak yatim. Ya, kelompok 2 adalah sebutkan adab-adab terhadap anak yatim. Ya, silakan didiskusikan. Untuk kelompok 3,
nanti kalian coba kalian ingat-ingat di rumah kalian ada berapa ya, atau ada berapa panti asuhan yang kalian ketahui ya, ada berapa panti asuhan yang kalian ketahui di dekat rumah kalian ya. Silakan didiskusikan. Kamu lihat di daerah situ ada panti asuhan ini seperti itu ya, didiskusikan. Kamu silakan kamu satu yang diskusikan. Baik, didiskusikan. Apa saja keutamaan anak yatim, keutamaan ya. Apa saja ibadahnya didiskusikan. Nomor 5, silakan dibuat poster. Dibuat poster yang bagus. Ya, baik semuanya. Ya, baik. Sekarang perwakilan dua orang perwakilan dari kalian. Ya, dua orang perwakilan dari kalian maju ke depan untuk membacakan hasil diskusinya. Ya. Kelompok 1, silakan maju ke depan dua orang. Baik, semuanya perhatikan. Semuanya perhatikan, kita akan presentasi tentang keutamaan anak yatim. Semuanya perhatikan, silakan. Baik, ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Nomor 2, silakan. Dua orang untuk mempresentasikan. Silakan. Nomor 2 akan mempresentasikan tentang ada pada terhadap anak yatim. Semuanya perhatikan, ada pada terhadap anak yatim. Silakan. Nomor 2. Baik, terima kasih. Kelompok 3, silakan perwakilan dua orang untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Namun ini kita kelompok 3 akan mempresentasikan beberapa nama panti asuhan yang ada di sekitar rumah kita. Baik. Panti asuhan yatim 1, panti asuhan Al-Ikhlas. Alamat Kalimantan Jaya, Bekasi Selatan. 2, Yayasan As-Sofiyani Ahmadi Bekasi. Alamat Sukari. Sukawang. 3, Panti Asuhan Eyang Bekasi. Alamat Terima Umat. 4, Panti asuhan Al-Huriyah. Alamat Teguh Pengawas Laporan. Baik, terima kasih. Silakan. Baik semuanya, ini ada dan duduknya yang rapi. Baik. Setelah ini, Bapak akan memberikan tugas evaluasi buat kalian. Nanti dikerjakan masing-masing. Di sini ada beberapa soal. Ya, ada beberapa soal. Mari kalian jawab dengan benar. Ya, kalian jawab dengan benar. Jawabannya ada di pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Ya, jawabannya ada di pelajaran yang sudah kita pelajari tadi. Silakan dijawab dengan benar. Semua orang satu. Ya, silakan. Nih, dulu. Ya, baik. Silakan semuanya diisi dengan. Silakan semuanya diisi dengan baik. Jawabannya sudah ada. Nah, kita pelajari tadi. Ya, baik. Silakan diisi dengan benar. Semuanya diisi dengan benar. Oke, silakan diisi dengan benar. Jawabannya ada di
kesimpulan hari ini, ya alhamdulillah kita sudah berhasil pembelajaran hari ini. Terima kasih tadi yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, untuk hari ini kita cukupkan ya bahwa menyantuni anak yatim, perhatikan menyantuni anak yatim pahalanya sangat banyak dan bukan tugasnya pemilik panti asuhan saja, tetapi kita semua berhak menyantuni anak yatim. Ya, bagi siapa saja yang menyantuni anak yatim maka akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu di akhirat nanti, di surga nanti posisinya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita cukupkan materi pada kesempatan hari ini. Insyaallah pekan depan kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Ya. Belajar beriman kepada hari akhir. Disiapkan buku paketnya, jangan sampai tertukar atau jangan sampai ketinggalan. Baik, silakan semuanya persiapan untuk pulang. Baik, setelah itu ketua kelas izin masuk ke pulang.